Seperti yang kalian tahu, Afrika memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama minyak bumi, dan Cina menjadi pasar utama negara-negara Afrika. Untuk kalian yang ingin tahu bagaimana hubungan antara Cina dan Afrika, serta seperti apa politik domestik Afrika Barat, yuk tonton video ini sampai habis. Afrika dan Cina. Cina merupakan mitra dagang Afrika sejak tahun 2000. Perdagangan antara Cina dan Afrika telah tumbuh secara dramatis. Menurut Kementerian Perdagangan Cina, Afrika menyumbang sekitar 29% dari perdagangan Cina pada tahun 2017. Apa yang diekspor dan impor? Ekspor utama Cina adalah mesin, elektronik, tekstil, peralatan transportasi, dan alas kaki ke Afrika. Sementara Afrika cenderung mengirim minyak mentah, biji besi, kapas, dan sumber daya alam lainnya. Bagaimana hubungan ini menjadi begitu signifikan? Dan apa arti perlambatan ekonomi Cina bagi masa depan negara-negara Afrika? Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Negara mana di Afrika yang memiliki hubungan ekonomi dengan Cina? Mengapa Cina mulai berinvestasi begitu besar di Afrika? Hampir semua negara Afrika menjadi mitra dagang Cina. Cina telah membangun investasinya di Afrika selama sekitar 2 dekade sekarang. Bagi Cina, Afrika lebih dari sekedar pasar besar untuk barang-barangnya. Afrika merupakan rumah bagi sumber daya alamnya yang luas, yang ingin diinvestasikan oleh Cina, dan menjadi mitra dagang terbesar di Afrika pada tahun 2009. Afrika Selatan, Ethiopia, Angola, dan Nigeria adalah mitra dagang terbesar Cina di Afrika. Ada juga negara-negara seperti Pantai Gading yang paling awal mengembangkan hubungan dan kemitraan dengan Cina. Secara keseluruhan, volume perdagangan Cina-Afrika berjumlah 170 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2017, yang merupakan peningkatan besar dari hanya lebih 10 miliar dolar pada tahun 2000. Mengapa negara-negara Afrika begitu tertarik untuk melakukan bisnis dengan Cina daripada pemberi pinjaman lainnya? Sering dikatakan bahwa pinjaman Cina lebih murah dan lebih sedikit ikatan dibandingkan dengan Amerika Serikat atau Bank Dunia. Cina tidak terlalu keberatan jika negara penerima memiliki masalah hak asasi manusia, hutang luar negeri belum dibayar, atau tidak cukup transparan ketika meminjam uang. Untuk Afrika Barat, hampir semua ekspor ke Cina terdiri dari minyak dan kapas. Namun kedua komoditas ini tidak memiliki status yang sama, di mana kapas merupakan sumber pasokan strategis bagi industri tekstil Cina, sedangkan minyak Afrika Barat merupakan sumber pasokan marginal bagi Cina. Tujuan ekspor kapas dari negara-negara Afrika Barat. Kapas Afrika Barat terkenal di pasar karena varietasnya dan kualitas seratnya memenuhi pasar kualitas permintaan di seluruh dunia, mulai dari produksi hingga pemasaran. Sebagian besar negara Afrika Barat memiliki alat teknologi canggih untuk mengukur semua parameter kualitas serat kapas. Kapas Afrika Barat cocok untuk membuat benang halus. Kapas Afrika Barat memiliki jejak karbon yang sangat rendah dan melestarikan keanekaragaman hayati lingkungan. Di Afrika Barat, kapas telah dibudidaya sejak beberapa generasi dan menjadi sumber pendapat utama bagi lebih dari 15 juta orang atau sekitar 70% dari angka kerja yang meningkatkan kondisi hidup mereka berkat kapas. Ketergantungan minyak Cina dari tahun 1990 hingga 2030. Cina mengalami peningkatan kebutuhan energi yang drastis. Menurut Statistik International Energy Agency, permintaan minyak oleh Cina tumbuh dari 2,3 juta barel per hari pada tahun 1989 menjadi 5,5 juta barel per hari pada tahun 2030.
Permintaan minyak ini meningkat menjadi 7,15 juta barel per hari pada tahun 2016 dan diperkirakan akan mencapai 13, juta barel per hari pada tahun 2030. Pada tahun 1989, Cina masih bisa mengimpor minyak ke Jepang. Namun mulai tahun 1993, Cina menjadi negara pengimpor minyak. Bahkan sejak tahun 2005, Cina menjadi pengimpor minyak terbesar kedua setelah Amerika Serikat, yaitu sebesar 31% dari total permintaan minyak dunia pada tahun 2015. Total konsumsi energi Cina mencapai 2.225 miliar ton, sedangkan produksi domestik hanya bisa memenuhi 2.060 miliar ton, sehingga terjadi kekurangan minyak sebesar 165 juta ton. Kekurangan energi terbesar itu tidak bisa dipenuhi dari sumber energi alternatif seperti nuklir dan gas alam. Politik domestik Afrika Barat. Peristiwa baru-baru ini di Afrika Barat telah menarik kembali perhatian dunia pada risiko konflik dan perpecahan di kawasan tersebut. Pergolakan di Mali dan Nigeria, serta kudeta baru-baru ini di Burkina Faso dan Guinea menunjukkan bahwa Afrika masih rentan terhadap kekerasan. Meskipun ada kekerasan, subkawasan ini telah menderita lebih sedikit peristiwa konflik dan kematian akibat konflik selama 60 tahun terakhir dibandingkan dengan subkawasan lain di benua Afrika. Kekerasan setelah berakhirnya Perang Dingin. Selama 2 dekade persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempertahankan status quo di Afrika Barat. Kekuatan-kekuatan negara besar mendukung negara-negara klien mereka yang secara tidak langsung memperluas kesenjangan masyarakat, negara, dan melemahkan pemerintahan. Prancis dan Inggris memainkan peran yang sangat penting di Afrika Barat, di mana mereka membentuk alam, evolusi, dan berbagai konflik di kawasan untuk menguasai wilayah Afrika Barat yang kaya akan sumber daya alamnya. Mendukung negara-negara yang memiliki ikatan yang sangat kuat dengan kekuatan bekas kolonial seperti Pantai Gading dan Liberia untuk memberi para pemimpin otoriter menggunakan cara-cara kontrolnya yang represif. Berakhirnya Perang Dingin memicu runtuhnya otoritas pusat di banyak negara Afrika Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika dukungan dari negara-negara kolonial berakhir tanpa syarat, pasokan senjata, program bantuan militer, pendanaan, dan intervensi lainnya mengering. Adanya perubahan tersebut membuat negara-negara otoritas terekspos, melemah, dan dilucuti dari monopoli kekerasan, membuat mereka rentan terhadap serangan dari kelompok pembangkang. Ketika konflik benar-benar meletus, setelah Perang Dingin, tidak ada lagi keharusan bagi kekuatan eksternal untuk campur tangan dalam membela kepentingan Barat. Kekerasan terkait pemilu. Gelombang demokratisasi pada tahun 1990-an menandakan berkurangnya toleransi terhadap kudeta militer, di mana menandai titik balik pemerintahan di kawasan Afrika Barat, tetapi juga membawa tantangan baru berupa kekerasan terkait pemilu. Secara historis, negara-negara yang rawan kudeta seperti Benin, Ghana, Nigeria mulai melihat pergeseran hubungan sipil militer di tengah gelombang pemilihan multi-partai di seluruh Afrika Barat, termasuk di Pantai Gading, Mali, Senegal, Sierra, dan Benin. Adanya diskriminasi politik dari pemerintah berkuasa atau kelompok mayoritas terhadap kelompok tertentu
menimbulkan solidaritas anggota kelompok yang terdiskriminasi untuk mengadakan perlawanan. Pada tahun 2010 sampai 2011, Pantai Gading mengalami krisis berdarah pasca pemilu yang merenggut lebih dari 3.000 nyawa. Kerusuhan terjadi di ibu kota Abidjan. Kekerasan dipicu oleh hasil pemilihan presiden yang disengketakan. Presiden negara saat itu, Laurent, mengumumkan kemenangan di putaran kedua. Begitu pula penantang utamanya. Alasannya melakukan hal serupa. Tidak ada yang mau mundur atau menerima kekalahan sehingga memicu terjadinya kekerasan. Perdagangan narkoba. Perdagangan narkoba menjadi ancaman utama bagi keamanan Afrika Barat. Kartel narkoba dari Amerika Selatan memilih negara-negara pantai sebagai rute transit karena pulau-pulau lepas pantai yang jarang berpenghuni, lemahnya negara dan ketidakstabilan politik, korupsi, pengawasan yang buruk, dan berdekatan dengan Eropa. Selain kokain, Afrika Barat juga menjadi pusat transit heroin. Penemuan laboratorium sabu-sabu di Liberia pada 2010 dan di Nigeria pada 2011 menunjukkan bahwa wilayah tersebut tidak lagi hanya sebagai transit. Banyak remaja di Afrika Barat tumbuh menjadi anggota geng dan pencandu narkoba. Liberia adalah di antara beberapa negara Afrika Barat yang digunakan sebagai transit untuk kokain dan heroin yang datang dari Amerika Latin dan negara-negara Asia ke pasar Eropa. Sekitar tahun 2000, Afrika Barat telah muncul sebagai pusat transit kokain ke Eropa. Liberia sangat rentan terhadap perdagangan narkoba karena berhubungan langsung dengan Kolombia. Hubungan ini kemudian melihat banyak kokain melalui Guinea-Bissau dengan impunitas tinggi. Negara-negara Eropa melaporkan bahwa mereka menerima kokain melalui Afrika Barat. Keuntungan besar yang diperoleh dari peredaran narkoba tidak hanya berdampak pada penegakan hukum yang merusak, tetapi juga berdampak pada populasi Afrika Barat. Pembajakan dan kriminalitas maritim. Pembajakan maritim di Teluk Guinea menyusul pembajakan di Teluk Aden pada 2012. Menurut Biro Maritim Internasional, ancaman ini telah berkembang selama dekade terakhir. Dari awalnya menargetkan kapal nelayan Nigeria dan kapal lokal menyebar di sepanjang pantai ke negara-negara seperti Benin, Pantai Gading, dan Togo, dan mengalihkan fokus ke kapal tanker minyak besar. Menurut Angklet, banyak negara penghasil minyak Afrika Sub-Sahara terletak di Teluk Guinea. Hubungan telah dibuat antara pembajakan dan kelompok bersenjata. Uang yang mengalir dari kegiatan ini menciptakan faktor ketidakstabilan dan bertindak sebagai disinsentif untuk pembicaraan damai. Pembajakan di lepas pantai Afrika Barat sepanjang 2012 tercatat ada 966 serangan bajak laut. Laporan dari Biro Maritim Internasional menyatakan bajak laut Afrika Barat kebanyakan mencuri kargo bahan bakar dan harta awak kapal. Mereka sering menggunakan kekerasan dalam serangan tersebut. 5 dari 206 sandera tewas pada tahun lalu. Teluk Guinea menjadi perairan paling berbahaya di dunia karena menjadi pusat pembajakan dan merupakan rute transit utama untuk kapal kargo. Pantai Senegal juga kaya akan kehidupan lautnya yang menarik kapal penangkap ikan ilegal.
Sebagian besar serangan terjadi di lepas pantai Nigeria di Angola, negara pengekspor minyak. Para penyerang adalah geng yang sering terdiri dari nelayan miskin yang frustasi. Mereka tidak memiliki akses untuk mengambil hasil kekayaan lautnya. Senegal menemukan 50 triliun kaki kubik gas alam dan 1 miliar barel minyak yang baru saja dialokasikan untuk perusahaan multinasional. Pengeboran belum dimulai, tetapi ada harapan bahwa kekayaan yang baru ditemukan ini akan didistribusikan kembali secara merata di antara semua orang Senegal, terutama di antara komunitas nelayan yang menderita karena penangkapan ikan ilegal di perairan, ekstremisme, dan terorisme keagamaan. Ekstremisme agama telah muncul sebagai ancaman yang berkembang di Afrika Barat, dengan kelompok-kelompok seperti Boko Haram menargetkan warga sipil dalam serangan yang semakin mematikan. Nigeria sejauh ini memiliki jumlah terbesar peristiwa terdokumentasi yang melibatkan milisi kekerasan yang diidentifikasi Muslim di Afrika. Aktivitas kekerasan oleh milisi Islam meningkat secara signifikan setelah 2010. Meningkat dari 5% dari semua kekerasan politik di Afrika pada tahun 1997 menjadi 13,5% pada tahun 2012. Ini adalah serangan kekerasan yang tercatat di Afrika dalam 5 bulan pertama tahun 2018. Selama dekade terakhir, kelompok militan Islam telah menyebar ke seluruh Afrika. Mereka terus mencari tempat untuk berorganisasi dan meluncurkan serangan. Mereka berhasil mendorong negara-negara rapuh ke dalam kekacauan yang lebih dalam seperti Nigeria. Nigeria memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Afrika Barat. Kekayaan industri dan kota-kota besar sebagian besar di selatan, sedangkan utara terpinggirkan, terisolasi, dan rumah bagi sebagian besar populasi Muslim di Nigeria. Disinilah kelompok Islam radikal bernama Boko Haram terbentuk dan menjadi tempat kekerasan. Pada tahun 2009, Boko Haram mulai membangun desa, membantai pria dan wanita, dan menculik anak-anak yang dipaksa untuk melakukan serangan bunuh diri. Pemerintah Nigeria melawan tindakan yang dilakukan oleh Boko Haram. Tetapi Boko Haram terus tumbuh. Pada tahun 2014, mereka mendapat perhatian internasional ketika menculik hampir 3.000 siswi di Sifal. Mereka menguasai petak besar di wilayah utara Nigeria, di mana mereka memberlakukan hukum syariah yang ketat dan menyatakannya sebagai kekhalifahan Islam. Pada tahun 2015, Boko Haram berafiliansi dengan negara Islam yang memiliki kekhalifahan sendiri seperti Irak dan Suriah. Dalam beberapa tahun, Boko Haram menewaskan hampir 25.000 orang, yang menjadikannya sebagai kelompok teror paling mematikan di dunia melampaui ISIS. Lima negara Afrika yang didukung oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis membentuk satuan tugas untuk memerangi Boko Haram pada April 2015. Mereka membebaskan kota-kota besar dan mendorong Boko Haram keluar. Tetapi 3 tahun kemudian, Boko Haram masih aktif.
Boko Haram mengalihkan fokusnya ke wilayah Danau Chad, salah satu tempat termiskin di dunia. Danau ini berbatasan dengan Nigeria, Chad, dan Kamerun. Tidak ada pemerintah negara bagian berada pada wilayah tersebut. Disinilah Boko Haram beroperasi. Mereka telah menyerbu desa-desa setempat untuk mendapatkan makanan dan menangkap orang-orang untuk dijadikan pejuang. Dengan cepat, kelompok-kelompok militan Islam mengambil alih Mali Utara.